Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1118. Senantiasa tekun dan bersemangat untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Para Buddha dan Bodhisattva dengan hati maha belas kasih mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran Dharma dari Tathagata, membuat segala setan mara dan aliran menyimpang tidak mampu mengganggu para makhluk. Hendaknya suka mendengarkan Dharma sejati dan membangun ikrar agung. Selama kalpa sebanyak butiran debu, mempraktekkan 4 batin tak terhingga. Para bodhisattva sekalian, belajar ajaran Buddha, kemudian membangkitkan tekad. Sehubungan dengan belajar ajaran Buddha, tentu harus memperteguh tekad untuk mencapai pencerahan, hingga mencapai kebuddhaan. Hanya ketika semua makhluk terselamatkan, baru aku akan mencapai pencerahan. Ini ikrar dari bodhisattva yang manakah? Ikrar agung dari bodhisattva Ksitigarbha, orang yang belajar ajaran Buddha. Sebenarnya apakah hanya ada bodhisattva Ksitigarbha yang membangkitkan ikrar demikian? Meskipun dikatakan telah mempelajari ajaran Buddha, mempelajari ajaran Buddha adalah untuk mencapai kebuddhaan. Kalau tidak, mengapa kita bersusah payah mempelajari ajaran Buddha? Mempelajari ajaran Buddha, kita harus bisa menahan kesulitan di lahan pelatihan diri dan dalam hidup kita. Karena kita ingin mencapai kebuddhaan dan ingin menghayati Dharma sejati, di dunia ini kita hidup di dalam kebingungan, tidak saling memahami antara satu dengan lainnya. Di dalam hubungan antar sesama, kita sendiri yang mengikat kegelapan batin itu. Sedemikian terus mengikat satu demi satu ikatan, sehingga menjadi sebuah jaringan ketidaktahuan yang besar. Seumur hidup mengalami kehidupan di dalam kebingungan. Sebenarnya sampai kapan baru ada cara kita benar-benar melihat jelas antara benar dan salah, serta masalah dan orang. Bagaimana simpul ini bisa terbuka sepenuhnya? Tidak ada rintangan lagi. Tidak ada noda batin. Serasa bagaikan lautan samudra dan langit yang luas. Dan dengan kebijaksanaan, kita dapat menembus segalanya. Ini adalah tujuan kita belajar ajaran Buddha. Bagaimana agar mendapat kebijaksanaan yang tuntas, sehingga kita ingin mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari Dharma berarti mempelajari sifat hakiki diri kita sendiri, dengan segala prinsip kebenaran dari alam semesta. Semuanya bergabung menjadi satu kebenaran. Inilah yang disebut dengan pencerahan. Orang yang telah tercerahkan dinamakan Buddha. Mempelajari ajaran Buddha haruslah demikian. Jika tidak, kehidupan ini penuh dengan penderitaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Bodhisattva Ksitigarbha yang begitu gigih dan semangat menjaga di alam neraka untuk membimbing para makhluk. Neraka tidak akan pernah kosong selamanya, dikarenakan para makhluk terikat oleh noda batin dan kegelapan batin yang begitu mendalam. Tidak pernah berhenti diperbanyak. Para makhluk yang menderita di alam neraka, mana mungkin ada saat di mana alam neraka kosong. Maka ikrar yang dibangkitkan oleh Bodhisattva Ksitigarbha benar-benar tiada ujung. Maka harus dimulai dari dunia ini. Dunia ini harus berubah. Bermula dari batin manusia, niat dan pandangan
serta arah tujuan jika berubah. Dengan sendirinya, batin dan pikiran akan terbuka dan memahami bahwa setiap orang bisa mendapat pencerahan dimanapun berada. Untuk apa pergi ke neraka dan mengalami segudang penderitaan? Maka sering dikatakan bahwa membantu Sang Buddha menyebarluaskan ajaran sejati sebenarnya juga sedang membantu Bodhisattva Ksitigarbha agar neraka secepat mungkin menjadi kosong, agar Bodhisattva Ksitigarbha dapat mencapai kebuddhaan. Apakah dengan demikian kita hanya membantu Buddha dan Bodhisattva Ksitigarbha? Kita kembali ke awal. Kita sedang membantu diri sendiri. Agar batin dan pikiran kita terbuka lalu memahami, sehingga kita dapat sesungguh-sungguhnya kita dapat mengendalikan diri sendiri di dunia ini. Maka jadilah diri kita sendiri sesungguh-sungguhnya di era yang besar ini, di mana terdapat gejolak besar antara benar dan salah. Kita harus sepenuhnya memiliki kesadaran. Ini adalah demi kita sendiri. Maka kita harus belajar ajaran Buddha. Maka para Buddha dan Bodhisattva dengan hati maha belas kasih mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran Dharma dari Tathagata. Sebenarnya berbicara tentang mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran Dharma dari Tathagata, Tathagata dimiliki setiap orang. Sudah seharusnya perbanyak penghayatan, memperbanyak pemahaman. Kita memanfaatkan ladang pelatihan untuk mengasah sifat diri kita, agar sifat pencerahan Tathagata kita secepatnya dapat menghayati, mencapai pencerahan, maka meminjam istilah membantu Buddha. Sesungguhnya adalah ladang pelatihan diri kita sendiri. Jika dapat menganggapnya sebagai ladang pelatihan sendiri, kita akan merasa terhubung erat dengannya. Tentunya proses munculnya niat untuk melatih diri yang kita bahas semalam merupakan lahan pelatihan kita. Kita harus menumbuhkan welas asih yang besar. Kita harus membantu Sang Buddha. Jika kita mengatakan untuk membantu Buddha, yang sesungguhnya adalah memotivasi diri kita sendiri untuk masuk jauh ke dalam kerumunan, untuk menjalin jodoh yang baik dengan orang banyak, dan untuk menciptakan berkah kepada orang banyak. Dunia ini sungguh harus menahan derita. Sebenarnya bagaimanakah kita bisa berada di dunia yang di luar kendali ini? Tempat manakah yang kita pilih? Seperti apa balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan? Ini benar-benar penderitaan yang tak terkira di luar kendali kita. Ini semua terjadi sebab kita menyimpang. Kita telah menyimpang dari jalan karena ketidaktahuan kita. Kondisi eksternal telah memikat kita dan membawa kita keluar dari jalan yang benar. Maka kita mengikuti setan mara dan aliran menyimpang. Kita sendiri yang berjalan di jalan yang menyimpang, membelok dari jalan bodhisattva kita yang agung. Di jalan ini kita menipu diri kita sendiri. Keluar dari aturan ini jadi menyimpang. Apakah kekuatan dari luar yang menarik kita untuk menyimpang? Ataukah karena ketidaktahuan diri kita sendiri sehingga menyimpang? Singkat kata, karena tekad pencerahan kita tidak teguh, maka mengikuti setan mara dan aliran menyimpang memiliki hukum sebab dan kondisi yang menarik kita keluar. Oleh karena itu, saya berharap kita dapat memperkuat tekad pembinaan diri, semakin bersungguh hati menjalankan Dharma dari Tathagata. Setiap orang memiliki benih dan kondisi untuk mempelajarinya. Barulah tidak akan terpengaruh oleh setan mara dan aliran menyimpang yang mengacaukan batin seorang praktisi, mengacaukan batin makhluk awam. Batin makhluk awam pada dasarnya dipenuhi ketidaktahuan. Tidak ada arah tujuan.
ditambah dengan setan marah dan aliran menyimpang yang mengganggunya sedikit. Kemudian kegelapan batin akan kembali muncul, mengacaukan batin para makhluk. Maka kita harus bersungguh-sungguh melindungi dunia ini. Karena kita telah mempelajari ajaran Buddha, maka perlu mencapai kebudaan. Di antaranya terdapat Dharma sejati dari jalan Bodhisattva. Kita harus mempertahankan dan memperkokoh batin kita. Mendengar Dharma harus menyerapnya ke dalam. Jangan membiarkannya bocor. Bersungguh hati hendaknya suka mendengarkan Dharma sejati dan membangunkan ikrar agung. Membangun 4 ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Kita hendaknya suka mendengarkan dengan bersungguh hati. Artinya kita harus mendengar Dharma sejati dengan sukacita. Menjaga batin kita, melindungi niat pikiran kita, membangkitkan kebijaksanaan kita, membedakan yang salah dan yang benar. Kita harus dapat membedakan benar dan salah. Kita telah melalui selama kalpa sebanyak butiran debu, karena kita telah membangun 4 ikrar agung. Kita harus mempraktekkannya dalam tindakan nyata. 4 sifat luhur, cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin di dalam kerumunan orang banyak. Ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Dunia ini banyak penderitaan. Beberapa hari yang lalu, pada Februari 2016, Bodhisattva dari Amerika pulang ke sini. Di antaranya ada seorang yang bernama Stephen Fomba. Stephen berbaik hati. Saat dia masih kecil, dia meninggalkan Sierra Leone. Sierra Leone berada di Afrika Barat. Di Afrika Barat memiliki 16 negara bagian. Sierra Leone ini ada di antara 16 negara bagian Afrika Barat. Negara ini tidak besar dan seluruh negara sangat miskin. Setelah meninggalkan negaranya, Stephen dapat melanjutkan sekolah di Amerika. Setelah tamat kuliah, sekarang dia sedang mengambil gelar S3. Di Amerika, dia sudah memiliki keluarga, memiliki istri dan anak. Tetapi dengan hati yang penuh cinta kasih, Stephen berkenalan dengan Ceci. Kita memahami keadaan negaranya. Tahun 2014 terjadi serangan penyakit Ebola. Penyakit ini menyebar secara terus-menerus dan sudah menyebar ke beberapa negara. Sudah banyak korban yang terjangkit. Negara itu kekurangan obat-obatan. Saat itu sering terlihat pemandangan seperti itu. Setiap hari banyak orang meninggal. Orang yang dirawat di rumah sakit tidak dirawat dengan benar. Terbaring di lantai, singkat kata, terlihat seperti sedang berada di neraka. Penderitaan dan tragedi seperti ini tragis. Kesan yang didapat adalah tragis. Pemandangan yang hadir di hadapan kita adalah tragis, tidak berdaya. Kemudian kita merasa bahwa kita harus membantu. Bagaimana kita dapat membantunya? Mencari ada jalinan jodoh seperti apa yang dapat membantu mereka. Selalu ada tekad dan ada ikrar. Di Amerika Serikat ada beberapa pengusaha yang sedang membangun pabrik di Sierra Leone untuk menghasilkan infus IV karena organisasi mereka Healy International Relief Foundation yang didirikan untuk keluarga American Viking Group melihat bahwa negara ini sangat miskin sehingga ketika orang sakit membutuhkan obat, sudah terlambat untuk meminta bantuan dari luar negeri. Begitu banyak penyakit, tubuh mereka kekurangan hidrasi yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka.
Jadi organisasi ini adalah Yayasan Hili, benarkah? Organisasi ini ingin membangun pabrik di sana. Pabrik ini dibangun untuk memproduksi cairan IV. Jadi jika seseorang jatuh sakit, mereka bisa memberikan infus IV untuk merehidrasi mereka, untuk membantu menjaga kesehatan tubuh mereka. Ini adalah sebuah yayasan amal. Kita mengenalnya karena memiliki jalinan jodoh seperti ini dengannya. Dengan cara ini, ada utas ini yang menghubungkan kami. Jalinan jodoh kita untuk masuk ke dalam Sierra Leone di tahun itu, lewat 1 tahun adalah awal tahun 2015. Kita segera dengan barang bantuan melihat pasien berbaring di lantai. Mereka membutuhkan ranjang cingse. Kita segera menyiapkan ranjang cingse, selimut dan nasi instan cingse. Semua barang kebutuhan sehari-hari, menjaga nutrisi, ranjang rumah sakit dan selimut, dengan kontainer 40 kaki. Kontainer yang besar, 4 buah kontainer 40 kaki, 1 buah kontainer 20 kaki. Kita memberangkatkan lewat laut. Kemudian mereka mendistribusikan di sana. Orang ini, Stephen, beliau bertekad dan membangun ikrar, kembali ke kampung halamannya, mengambil tanggung jawab proyek ini. Tentu sebelum pulang, beliau perlu mendapat pelatihan dulu, belajar bagaimana berinteraksi dengan pasien ini, bagaimana mendistribusikan barang ini. Sampai sana bagaimana mencegah supaya diri sendiri tidak tertular. Setelah mendapat pelatihan di Amerika, dia memikul misi ini. Kita melihat di tempat itu, saat membagikan, bagaimana berinteraksi dengan orang dan lainnya. Dengan barang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dengan penuh rasa hormat, meskipun di sana semuanya adalah orang sakit. Beliau terhadap rakyat negara sendiri, saudara sendiri, mengekspresikan cinta kasih ini. Dari saat itu, mulai beliau bertekad dan membangun ikrar mau di organisasi Ceci, rela bersumbangsi. Oleh karena itu, beliau sudah mengambil keputusan. Perjalanan kali ini ke Taiwan di Hualien juga bergabung menjadi relawan rumah sakit. Ikut bodhisatwa relawan kita. Pergi survei kasus, mengunjungi yang miskin, mengadakan kunjungan kasih dan lain-lain. Dia belajar sangat banyak dengan sepenuh hati, bagaimana mendekati orang yang miskin, bagaimana mendekati orang yang susah. Dia sepenuh hati belajar, dia menyerapnya sangat banyak. Dia memutuskan membawa istri dan anak di Amerika, sekeluarga bawa pulang ke Sierra Leone. Saya sangat terharu mendengarnya. Ada begitu banyak orang yang bahkan tidak bisa keluar dari sana. Siapa yang bersedia hidup dalam kemiskinan seperti ini? Kondisi sanitasi yang begitu buruk dan kehidupan yang begitu sulit. Semua orang berharap tidak tinggal di tempat seperti itu. Tetapi Stephen sendiri sejak kecil sudah bisa pergi. Sekarang penelitian PhD-nya, proses dimulai dari gelar ini. Dia bersedia untuk melepas dahulu, membawa seluruh keluarganya ke Sierra Leone agar semua orang memiliki kepercayaan diri. Ingin supaya istri dan anak juga dapat kembali ke kampung halaman untuk melayani banyak orang. Ini sungguh tidak mudah. Tidak hanya dia sendiri yang bertekad, bahkan istrinya juga bersedia mendukungnya, menemaninya. Seluruh keluarga bersedia kembali seperti ini. Ini betul-betul sangat tidak mudah. Demi mereka, kita terus mencari donasi. Selain mengirim barang-barang ini, mereka juga membutuhkan bahan medis yang consumable, penggunaan medis, sarung tangan pencegahan, dan lain-lain. Lalu juga membutuhkan sepatu dan baju. Semua orang menginjak dengan kaki telanjang, kemudian terinfeksi sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu mengenakan sepatu dan perlu ada baju. Cuaca dingin, baju yang rusak, kebutuhan, baju lama, mereka juga sangat senang hati menerimanya. Oleh karena itu, kita mulai mengumumkan bahwa setiap orang yang memiliki pakaian lama segera memilah-milahnya.
Begitu berita ini menyebar, kita mendengar dari pabrik dan agen merek pakaian besar, mereka semua bersedia menyumbang. Mereka menyumbangkan sejumlah besar pakaian. Mereka mengirim seluruh kontainer yang berjejer. Ketika relawan CCAS datang ke Hualien, saya berkata, Anda telah mengirim terlalu banyak ke sana. Sierra Leone tidak memiliki populasi yang besar. Anda telah mengirimkan begitu banyak sepatu ke sana. Pabrik sepatu di Filipina dan pabrik sepatu di Malaysia mengabdikan seluruh lini perakitan mereka untuk ini. Beberapa membersihkan gudang mereka, mengirimkan semuanya ke sana. Saya berkata, ini terlalu banyak. Bisakah para relawan di sana pergi ke negara-negara tetangga tempat-tempat miskin untuk mendukung mereka dengan beberapa barang-barang ini? Negara Amerika. Relawan dari Amerika segera pergi melihat situasi. Dekat sana apakah ada negara kecil, juga sangat miskin. Seluruhnya mereka membagikan ke 3 negara. Barang yang kita kirim, ada yang baju bekas pakai, ada yang keseluruhan baru ada mereknya, begitu juga sepatu. Semuanya dalam jumlah banyak. Mereka bagi menjadi ke negara Guinea. Ada juga negara Liberia dan negara Sierra Leone. Mereka membaginya ke 3 negara ini. Ini membutuhkan sangat banyak tenaga untuk membaginya ke tempat sana. Maka Stephen berencana untuk tinggal di sana, untuk memantau jangka panjang pendistribusian barang-barang ini ke orang yang paling membutuhkan. Jadi mereka sekeluarga pindah kembali ke sana untuk pergi menjaga begitu banyak orang yang miskin dan susah. Banyak orang yang sakit, tidak ada dokter, juga tidak ada obat. Juga perlu ada orang di sana, baru bisa membantu mendistribusikan barang yang tiba, melakukan pekerjaan demi membantu orang. Pokoknya dengan satu kata, asalkan ada orang yang mempunyai kasih, bersedia bersumbangsi benda materi, di tempat lokal harus memiliki benih yang seperti ini di sana, dapat memahami kebutuhan lokal, mengambil benda materi dan membagi benda materi. Di tempat itu menggerakkan yang lain. Stephen ini membuat saya merasa dia adalah seorang manifestasi sejati dari Bodhisattva dunia, juga seorang teladan di dunia. Benar-benar membuat orang terharu. Bodhisattva yang kita bicarakan adalah dari kalpa-kalpa tak terbatas yang lalu. Sebenarnya Bodhisattva yang sekarang di depan mata kita ada banyak, bekerja bersama dengan kita, membantu kita melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi tempatnya, untuk membantu semua makhluk hidup yang menderita. Sekarang ini sangatlah tidak mudah, tidak gampang, sudah bisa meninggalkan tempat miskin itu. Sudah puluhan tahun lamanya. Sekarang dia malah bersedia kembali lagi. Ini sebenarnya mau dipikir bagaimanapun juga merasa orang ini sangat spesial. Jadi, saya sangat mengagumi orang ini di depan saya. Dia tidak sama warna kulit dengan kita, tidak sama bahasa dengan kita, tetapi malah begitu nempel hatinya dengan hati kita. Dapat membantu kita begitu banyak, dapat membantu 3 negara. Dia sekarang telah kembali. 3 negara ini pasti dapat memperoleh benda materi yang sangat bagus untuk mencabut penderitaan mereka. Sehingga dikatakan, para Buddha dan Bodhisattva dengan hati maha belas kasih mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran Dharma dari Tathagata. Apa yang telah kita terima? Buddha mengajari kita cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Kita harus memiliki batin penuh cinta kasih yang bersedia bersumbangsi untuk para makhluk. Seperti inilah yang telah Buddha ajarkan, tetapi jika kita bersedia menyumbangkan materi, juga harus kokoh membangkitkan 4 ikrar agung, bertekad untuk menyelamatkan para makhluk yang tak terhingga, bertekad untuk menghilangkan kerisauan batin yang tak terhingga. Semua ini harus kita pelajari. Bertekad untuk mempelajari pintu Dharma yang tiada terkira. Bertekad untuk mencapai kebudayaan yang tiada tara.
kita harus senantiasa memperkokoh keyakinan, bukan hanya membangkitkan ikrar agung, ataupun mempraktekkan 4 batin tak terbatas. Tetap harus dipraktekkan. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, para biksu purna juga pada masa 7 Buddha lampau adalah orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan dharma. Sekarang di antara orang-orang yang membabarkan dharma di tempatku juga merupakan orang yang terunggul. Dalam Badra Kalpa di antara orang-orang yang membabarkan dharma pada masa semua Buddha mendatang juga akan merupakan orang yang terunggul. Dikutip dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Hal ini telah kita bahas kemarin, apa yang sebelumnya telah dikatakan Sang Buddha. Purna Maitreya Niputra telah membantu menyebarkan Dharma di 90 koti negeri Buddha dan juga merupakan yang terunggul dalam pembabaran Dharma. Sekarang jika kita membahasnya lebih dekat, yakni 7 Buddha yang sebelumnya ataupun Badra Kalpa yang paling dekat. 1000 Buddha di dalam Badra Kalpa, dia juga merupakan yang terunggul di antara semua yang membabarkan Dharma. Dahulu adalah demikian, sekarang juga demikian. Masa depan seharusnya juga demikian. Sehingga inilah Purna Maitreya Niputra, salah satu murid yang Buddha puji, yang batinnya paling dekat dengan batin Buddha. Membabarkan Dharma yang ingin Buddha babarkan, melakukan hal yang ingin Buddha lakukan. Hatinya sangat dekat dengan hati Buddha. Inilah yang Buddha puji. Naskah sutra selanjutnya demikian mengatakan, dia senantiasa mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran ajaran Buddha. Pada masa mendatang juga akan mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran ajaran dari Buddha yang tak terhingga dan tak terbatas, mengajar, membimbing dan memberi manfaat pada para makhluk yang tak terhingga. Dikutip dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Di masa lalu, dia senantiasa membantu menyebarkan ajaran Buddha. Masa kini, di tempat pencapaian pencerahan Buddha Sakyamuni, dia juga melakukannya. Begitu juga dengan masa yang akan datang, dia akan terus melakukannya, terus mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran ajaran Buddha, Dharma dari para Buddha masa depan. Ini adalah cara Purna Maitreya Niputra, baik para Buddha di masa lampau maupun masa kini. Mereka tetap melakukannya. Banyak waktu telah berlalu, dengan niat hati yang tidak pernah berubah. Tekad yang tidak pernah berubah, dia mempraktekkan pikiran tanpa batas. Berhubung telah melewati waktu yang lama sekali, sekarang dia tetap seperti ini. Dan tidak akan berubah di masa yang akan datang. Tetap sama seperti ini, maka dia senantiasa mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran ajaran Buddha di hadapan para Buddha lampau, sekarang dan mendatang, senantiasa demikian, membantu penyebaran ajaran dari Buddha, masa lampau, masa kini, masa yang akan datang. Di tempat para Buddha dia tetap sama, senantiasa demikian, membantu penyebaran ajaran dari Buddha. Pada masa mendatang juga akan mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran ajaran dari Buddha yang tak terhingga dan tak terbatas. Tidak hanya khusus selama Badra Kalpa, di hadapan dari para Buddha yang tak berbatas pada masa-masa kehidupan mendatang juga akan mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran Dharma benar. Dia melakukan ini bukan hanya untuk para Buddha yang tak terhingga dan tidak hanya selama Badra Kalpa atau masa lampau dari 7 Buddha. Kita pernah mengatakan di hadapan dari para Buddha yang tak berbatas pada masa-masa kehidupan mendatang juga akan mendukung, melindungi, dan membantu penyebaran Dharma benar. Di masa 7 Buddha sudah tak terhitung, untuk seorang Buddha mencapai kebuddhaan membutuhkan kalpa yang tidak terhingga. Kalpa yang tak terhingga adalah waktu yang tak terhitung.
Terlebih lagi ada ribuan Buddha dalam Bhadra Kalpa. Bhadra Kalpa atau Kalpa keberuntungan, yaitu zaman sekarang ini, kini adalah Bhadra Kalpa, ketika maharibu dunia pada kalpa besar ini akan terbentuk. Banjir dahsyat memenuhi segalanya. Kemudian muncul 1000 batang bunga teratai dan cahaya emas menyinari mana-mana. Para dewa di alam Sudavasadeva melihatnya dan berkata, tanda istimewa ini adalah langka sekali. 1000 Buddha akan muncul ke dunia ini. Dikarenakan sebab musabab ini, makanya kalpa ini disebut Bhadra Kalpa atau kalpa keberuntungan. Buddha Sakyamuni adalah Buddha urutan keempat dalam Bhadra Kalpa. Jadi Bhadra Kalpa dan Sudavasadeva atau surga kediaman murni, mengapa disebut Bhadra Kalpa? Ini adalah zaman sekarang ini. Untuk sekarang ini, periode waktu ini disebut Bhadra Kalpa, adalah era Buddha Sakyamuni. Periode waktu ini dinamakan Bhadra Kalpa. Dengan kata lain, kalpa adalah waktu. Periode waktu ini ketika maharibu dunia pada kalpa besar ini akan terbentuk adalah pada waktu yang sangat-sangat lama. Awal Bhadra Kalpa, Sang Buddha adalah sosok Buddha keempat. Buddha Sakyamuni adalah yang keempat. Jadi dikatakan pada awal Bhadra Kalpa, ketika maharibu pada kalpa besar ini akan terbentuk, itulah banjir besar. Semua dunia mengalami kemunculan dan kelenyapan dan kemudian memulai lagi. Jadi setelah lenyap semuanya dimulai lagi. Apa yang dilihat saat itu adalah banjir dahsyat. Kita sering mengatakan 4 unsur utama tidak selaras. 4 unsur mengalami siklus terus-menerus. Pada akhirnya, api menghancurkan segalanya. Angin meniup segalanya dan semuanya menjadi kosong. Pada awal kapal, terjadi banjir dahsyat, memenuhi segalanya. Seluruh maharibu dunia adalah lautan luas. Pada saat ini, kemudian muncul 1000 batang bunga teratai, dan cahaya emas menyinari mana-mana. Para dewa di alam Sudavasadeva melihatnya. Melihat satu hamparan maharibu dunia ini. Semuanya adalah satu hamparan air. Di antara hamparan air ini, ternyata bermunculan 1000 tangkai. Beberapa ribu kuntum bunga teratai, setangkai demi setangkai terus bermunculan. Pada saat ini, mereka di alam Sudavasadeva melihatnya. Jadi memujinya. Tanda istimewa ini adalah langka sekali. Dunia 3000 ini benar-benar sangat aneh atau istimewa. Mengapa bisa ada 1000 kuntum bunga teratai? Di air tiba-tiba muncul keluar. Ini mungkin di masa yang akan datang, 1000 Buddha akan muncul ke dunia ini. Kalpa ini, Bhadra Kalpa, pada saat ini sangat-sangat panjang. Dalam waktu yang sangat panjang ini, 1000 Buddha dilahirkan. Ini adalah apa yang dilihat oleh alam Sudavasadeva. Jadi dikarenakan sebab musabab ini, makanya kalpa ini disebut Bhadra Kalpa atau kalpa keberuntungan. Jadi oleh karena itu, waktu yang sangat panjang ini dinamakan Bhadra Kalpa. 1000 Buddha Bhadra Kalpa. Buddha Sakyamuni adalah Buddha urutan keempat dalam Bhadra Kalpa. Jadi Buddha datang ke dunia ini, Purna Maitreya Niputra juga menjalani kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu untuk menyelamatkan makhluk hidup. Buddha Sakyamuni masih di Bhadra Kalpa. Selama periode ini menjadi Buddha, Purna juga berada pada periode yang sama dengan Sang Buddha. Semua ini adalah jalinan jodoh. Dalam waktu yang sangat panjang dan lama, setiap kehidupan selalu membina diri dengan cara ini. Inilah yang dijalani. Oleh sebab itu, sekarang adalah tempat pelatihan diri Buddha Sakyamuni. Juga demikian,
mengajar, membimbing, dan memberi manfaat pada para makhluk yang tak terhingga, memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis, memberi pelajaran, membimbing dan menyadarkan, guna memberi manfaat pada semua makhluk. Para makhluk sangatlah banyak, harus demikian menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Terhadap para makhluk yang keras kepala, sehingga Buddha dan para bodhisattva harus memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Demikian menyelamatkan mereka dengan menyesuaikan kapasitas mereka, harus mengajari dan juga mendidik. Demikian menyelamatkan dan memberi manfaat bagi para makhluk. Mengajar dan membimbing para makhluk, memberi manfaat yang tak terhingga. Mampu memberi manfaat pada lainnya adalah pahala kebajikan yang memberi manfaat pada diri sendiri. Demikianlah, walaupun disebut sedang menyelamatkan para makhluk, para guru demi untuk mengajari para makhluk harus terlebih dahulu memahami beberapa prinsip kebenaran. Jika kalian bisa memahami demikian banyak prinsip kebenaran, justru karena untuk membimbing para makhluk, maka jika kita bisa memberi manfaat untuknya, sesungguhnya adalah memberi manfaat pahala kebajikan bagi diri sendiri. Saat kita bersumbangsi untuk orang lain, sesungguhnya saat kita sedang bersumbangsi untuk orang lain, saat itu jugalah kita yang menerima dan mengakumulasi pahala kebajikan. Saat kita sedang mengajari orang lain, saat itu pula jiwa kebijaksanaan kita berkembang. Maka sering dikatakan bahwa ini adalah ladang pelatihan, atau naskah sutra berikutnya mengatakan, memungkinkan mereka untuk membangun Anuttara Samyak Sambodhi demi memurnikan tanah Buddha. Makanya dia senantiasa tekun dan bersemangat untuk mengajar dan membimbing para makhluk sehingga perlahan-lahan dapat menyempurnakan jalan bodhisattva. Membantu Buddha mengajar dan membimbing, memungkinkan mereka untuk membangun Anuttara Samyak Sambodhi, memungkinkan para makhluk mampu memahami, menghayati dan membangun tekad, berikrar agung untuk mencari penerangan sempurna yang tiada tara. Inilah Purna Maitreya Niputra, mendidik para makhluk, juga berharap setiap makhluk bukan hanya memahami, juga membangun tekad. Membangun tekad harus membangun ikrar agung, benar-benar harus bersamaan mencapai tahap penerangan sempurna, sehingga guna memurnikan tanah Buddha, untuk memurnikan, memberi manfaat kepada semua makhluk, harus selalu tekun dan bersemangat, baru bisa mengajar dan membimbing para makhluk demi memurnikan tanah Buddha, sehingga pembinaan diri dan sikap bermartabatnya harus selalu dijaga dengan baik. Senantiasa tekun dan bersemangat untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Makanya dia senantiasa tekun dan bersemangat untuk mengajar dan membimbing para makhluk, senantiasa berdaya upaya dan bersusah payah dalam menjalankan praktek bersemangat untuk membimbing semua makhluk. Inilah keteguhan Purna Maitreya Niputra, sehingga perlahan-lahan dapat menyempurnakan jalan bodhisattva. Demikian terus mengakumulasi di dunia ini, sehingga perlahan-lahan dapat menyempurnakan jalan bodhisattva. Selama masa kehidupan sebanyak butiran debu, mengakumulasi benih atau sebab yang menyimpan lautan buah atau akibat. Demikianlah selama banyak kalpa, membina diri tahap demi tahap hingga dapat menyempurnakan jalan yang dipraktekkan oleh para bodhisattva. Ini karena mengakumulasi banyak benih, terus mengakumulasi pahala kebajikan bagaikan lautan, kebijaksanaan bagaikan lautan. Ini hasil dari akumulasi. Demikianlah selama banyak kalpa terus mengakumulasi. Waktu begitu panjang, masih membina diri tahap demi tahap, dapat mengakumulasi benih atau sebab yang menyimpan lautan buah atau akibat. Melakukan begitu banyak benih atau sebab, menghasilkan begitu banyak buah, itulah kebijaksanaannya. Itu karena keberanian dan semangatnya. Didapatkan dari membantu menyebarkan ajaran Buddha. Ini karena demikian perlahan-lahan mengakumulasi dalam waktu yang lama,
sehingga dapat menyempurnakan jalan yang dipraktekkan oleh para bodhisattva. Inilah Purna Maitrayani Putra. Bersumbangsi dalam waktu yang lama, bodhisattva sekalian mempelajari ajaran Buddha harus dari awal sampai akhir, mempelajari ajaran Buddha demi mencapai kebudaan. Jika tidak, untuk apa mempelajari ajaran Buddha? Mempelajari ajaran Buddha demi membebaskan kebingungan kita di dunia. Hal di dunia tidak dapat dikontrol diri sendiri. Dunia penuh penderitaan. Para makhluk yang menderita merupakan lahan pelatihan bodhisattva. Jika bodhisattva tidak masuk di tengah orang yang menderita, bagaimana mencapai kebudaan? Tidak mencapai kebudaan, bagaimana bisa tercerahkan akan prinsip kebenaran di alam semesta, sehingga memberi manfaat pada para makhluk. Sebenarnya untuk memberi manfaat pada diri sendiri, sehingga kita semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.